Oke, halo semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersamaku di channel Casual Anime. Ada beberapa orang di internet yang bilang kalau anime Windbreaker ini lebih bagus dari anime Tokyo Revengers. Lantas, apakah memang benar begitu? Di kesempatan kali ini, aku akan menyebutkan 3 hal yang membuat anime Windbreaker ini lebih bagus dari anime Tokyo Revengers. Tapi sebelumnya, untuk kalian semua yang bertanya, mengapa anime Windbreaker ini harus dibandingkan dengan Tokyo Revengers? Padahal anime serupa pun masih banyak. Alasanku membandingkan anime Windbreaker ini dengan Tokyo Revengers adalah karena mereka berdua memiliki genre dan cerita yang serupa, yaitu tentang delinquents. Dan apa itu delinquents? Kata delinquents ini berasal dari bahasa Inggris, yang mana artinya dalam bahasa Indonesia adalah anak nakal. Bisa kita sebut juga dengan anak berandalan atau bocah berandalan. Dan alasan lainnya adalah karena menurutku anime Tokyo Revengers ini sudah sangat populer dan banyak orang yang tahu. Jadi dengan begitu, aku harap pembahasanku ini bisa mudah dipahami oleh banyak orang. Oke, kurasa sudah cukup basa-basinya. Langsung aja, mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu dari segi cerita. Seperti yang kubilang di awal barusan, bahwa anime Windbreaker dengan Tokyo Revengers ini memang menceritakan tentang keseharian para bocah berandalan. Dari hal itu, keduanya memang tidak ada bedanya. Namun yang menurutku lebih bagus di Windbreaker ini adalah karena para bocah berandalan yang ada punya peran di masyarakat. Diceritakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, bocah-bocah dari SMA Furin ini telah melakukan tugas sebagai pelindung kota. Mereka melindungi kota dari para pengganggu, seperti para preman jalanan yang membuat keributan di episode 1. Mereka ini memang tetap melakukan baku hantam dalam hal melindungi kota ini. Namun baku hantam mereka didasarkan untuk membantu banyak orang juga. Tidak hanya itu, para bocah dari SMA Bofurin ini juga diperlihatkan menjalani keseharian mereka untuk membantu kegiatan para warga di kota. Contohnya seperti membantu mengecat ulang tembok yang terkena coret-coret grafiti. Hal ini memanglah sederhana atau bahkan mungkin sepele, tapi bagiku hal ini cukup berkesan. Walaupun mereka ini bocah berandalan, tapi mereka memutuskan untuk tetap membantu para warga yang ada di kota. Berbeda dengan di anime Tokyo Revengers, yang rasanya para karakternya hanya melakukan baku hantam antar geng untuk memenuhi ambisi mereka. Dan yang membuat Windbreaker ini juga lebih oke, yaitu karena para karakter di sini adalah bocah-bocah SMA. Berbeda dengan di Tokyo Revengers, yang mana diceritakan para karakternya masihlah bocah SMP. Walaupun sebenarnya aku merasa kalau premis cerita di Tokyo Revengers juga tetap menarik karena menghadirkan unsur time travel. Kita lanjut ke hal yang kedua, yaitu dari segi karakter. Pertama, mari kita mulai dari karakter utamanya dulu. Satu hal yang sangat menarik perhatianku dari anime ini adalah penampilan sang karakter utamanya, yaitu Sakura, yang mana dia itu nampak memiliki warna rambut yang berbeda setengah-setengah. Awalnya aku pikir hal ini hanyalah hal yang biasa dan tidak akan disinggung. Namun ternyata hal ini diceritakan secara lebih lanjut. Warna rambut Sakura yang setengah-setengah ini ternyata adalah semacam cacat fisik, yang mana sudah dia punya sejak ia lahir. Karena hal ini, Sakura seringkali mendapat banyak sindiran dan bahkan sampai dibilang menjijikan. Dan backstory semacam ini benar-benar membuat karakter Sakura jadi lebih menarik. Tidak hanya itu, Sakura ini juga sangat jago dalam berkelahi. Dan berdasarkan beberapa hal barusan, tentu Sakura ini lebih baik jika dibandingkan dengan karakter utama dari Tokyo Revengers, yaitu si Takemichi. Takemichi ini lebih punya kesan sebagai bocah yang cengeng dan lemah. Dan tidak jarang, dia ini menjadi beban bagi kawan-kawannya saat berkelahi. Selain Sakura ini, ada juga beberapa karakter lain yang bagiku tidak kalah menarik. Contohnya seperti Kotoha ini. Aku yakin banyak orang yang bisa langsung suka dengan karakter Kotoha ini karena tidak hanya penampilannya yang menarik, sifatnya juga baik dan bisa dibilang dewasa untuk seumuran bocah perempuan 16 tahun. Lalu ada juga si Umemiya. Walaupun dia ini adalah sosok pemimpin dan juga bocah yang kuat dalam berkelahi, tapi dia punya kebiasaan yang sangat unik, yaitu dia ini suka sekali dengan berkebun dan mengurus sayur-sayuran. Selain itu, sifatnya juga tidak kalah unik. Ternyata Umemiya ini adalah seorang karakter yang penuh kasih sayang dan selalu peduli dengan para bawahan dan kawannya. Dan bahkan dia juga tetap mengasihani salah satu bocah yang merupakan musuhnya. Dan kalau kita bandingkan dengan Maiki dari Tokyo Revengers, yang mana merupakan sama-sama sosok pemimpin, aku yakin Umemiya ini lebih baik. Bisa dibilang Umemiya ini lebih punya wibawa sebagai seorang pemimpin. Dia juga lebih suka berdamai daripada harus berselisih. Dan karena hal ini, semua bawahan dan kawannya benar-benar menghormati Umemiya dengan sepenuh hati.
Oke, lanjut ke hal yang ketiga, yaitu dari segi visual atau animasi. Hal ini mungkin jadi yang paling banyak dibicarakan oleh orang-orang, karena mereka pasti menyatakan kalau battle scene atau momen berkelahian di anime ini benar-benar bagus dan keren. Dan tidak jarang juga mereka membandingkan hal ini dengan yang ada di anime Tokyo Revengers, dan bilang kalau Windbreaker ini lebih keren secara animasi. Hal ini memang ada benarnya juga. Kalau masalah animasi atau visual, aku akui Windbreaker ini memang lebih baik. Bisa kita lihat sendiri di momen perkelahian Sakura melawan para preman jalanan. Momen itu benar-benar disajikan dengan animasi yang sangat baik dan bagus. Tidak hanya di momen perkelahiannya saja yang disajikan dengan bagus, beberapa gambar dan momen yang lain juga nampak disajikan dengan bagus dan nampak cukup detail. Sebenarnya bagiku visual di anime Tokyo Revengers memang sudah oke jika dilihat dari gambar diam atau momen biasa. Namun untuk battle scene memang nampak cukup kaku dan tidak sebagus yang ada di anime Windbreaker. Alasan dibalik anime Windbreaker ini bisa punya adaptasi yang bagus adalah karena studio yang menggarapnya. Untuk kalian yang belum tahu, anime Windbreaker ini digarap oleh studio yang bernama Cloverworks. Studio ini sebenarnya merupakan salah satu studio anime yang sudah cukup besar dan sudah banyak menggarap anime dengan visual yang bagus. Contohnya seperti Fate Grand Order Babylonia, AKB, atau juga Bocchi the Rock. Dan itu dia pembahasanku tentang 3 hal yang membuat anime Windbreaker lebih bagus dari Tokyo Revengers. Jika kalian punya opini yang berbeda, silakan saja tuliskan di kolom komentar. Perlu diingat, tujuanku membuat konten ini adalah karena merasa kedua anime ini menarik untuk dijadikan bahan perbandingan. Dan aku tidak ada niatan sama sekali untuk menjelek-jelekan salah satunya. Jangan lupa dukung terus channelku ini dengan cara like dan juga subscribe. Atau jika kalian mau dukung lebih, kalian bisa bantu kirim donate ke link yang ada di deskripsi video. Makasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton dan dengar kontenku ini. Kali ini sampai di sini. Segitu aja dan sampai jumpa.